Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jazz, untuk pembahasan kita kali ini, di mana hari ini tanggal 15 Mei 2025, tiket untuk menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di Gelora Bung Karno sudah dibuka. Apakah kalian sudah berhasil mendapatkan tiketnya Sobat Yes? Ya, boleh tulis di kolom komentar untuk pengalamannya war tiket tadi. Kalau kami alhamdulillah sudah mengantongi tiket untuk menonton langsung di tanggal 5 Juni nanti. Ya, sampai bertemu ya Sobat Yes. Ya, kita lihat di sini untuk harga tiketnya dilansir dari Timnas Indonesia. Ini update harganya, di mana Mandiri Premium di harga Rp1.750.000. Kemudian di Freeport Garuda di harga Rp1.250.000. Dan di sini juga Sinarmas Garuda di harga Rp1.250.000. Dan kemudian ada di Indosat Garuda itu di harga Rp600.000. Dan di Astra Finansial Garuda di harga Rp600.000. Dan yang terakhir adalah Indomie Uper Garuda bagian atasnya, tribun atas itu di harga Rp300.000. Ya, Sobat Jazz, di mana harga tiket ini tidak mengalami kenaikan ya. Di sini tetap paling murah di angka Rp300.000 dan paling mahal di angka Rp1.750.000. Dan pastikan Sobat Jazz, kalian jangan terpatok dengan harga tersebut, melainkan kalian lebihkan saldo kalian di rekening. Kenapa? Karena nanti akan ada biaya lainnya dan pajak. Jadi pastikan kalian, saldo kalian sudah tersedia, sudah ready dan siap untuk war tiket. Dan saya berharap kalian semua bisa mendapatkan tiket tersebut, dan ayo kita dukung langsung Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni nanti. Ya, Sobat Jazz, mungkin di sini saya akan membagikan sedikit tips nih. Mungkin ada Sobat Jazz yang masih belum dapat tiket. Gimana sih kok bisa dapat tiketnya dengan mudah? Ya, caranya kalau saya pribadi, saya menggunakan beberapa live-in mandiri ya. Nggak cuma punya saya juga, tapi punya adik dan kakak saya gunakan barengan. Jadi siapa yang duluan masuk nanti ke fitur suka, saat kita masuk di live-in mandiri, terus kemudian kita milih fitur suka. Di situ kalau di antara 3 handphone itu mana yang lebih dulu bisa kita klik, dan antrian mana yang paling cepat, dan disitulah baru kita gunakan salah satu dari 3 itu. Kalau itu cara kami ya Sobat Jazz. Nah, di sini tips dari kami adalah yang pertama, kalian harus siapkan saldo kalian ya. Pastikan aplikasi Livin by Mandiri sudah login dan tidak minta verifikasi ulang saat war. Nah, jadi kalau menurut saya Sobat Jazz, kalau pengalaman saya yang sudah dan yang tadi juga, gimana saya sudah standby 5-10 menit di room Livin Mandiri, dan kita di situ udah pantau untuk fitur sukanya. Kalau udah jam 10 udah bisa klik beli, langsung buru-buru klik beli. Dimana setelah itu kita akan menunggu antrian. Nah, disinilah kesabaran kita diuji Sobat Jazz, di mana ketika kita mengantri itu memakan waktu yang lumayan juga untuk menunggu. Jadi saya harapkan kalian harus bersabar, jangan sering nge-refresh atau enggak keluar dari live-in, karena itu akan mempengaruhi antrian kalian selanjutnya nanti. Bisa jadi kalian lebih lama nantinya. Jadi pastikan kalian sabar aja. Misalnya di situ ada waktu tunggu antrian kalian 15 menit atau 10 menit gitu. Kalian sabar aja tunggu itu. Dan kalau bisa ketika war, kalian tuh nggak sendiri, ada teman kalian juga yang ikut membantu untuk mengontrolnya. Jadi ketika kita agak tiba-tiba udah mendekati waktu antrian, kita ingin ke belakang gitu, jadi ada teman yang sudah siap standby untuk menjaga. Ya, Sobat Jazz, yang masih banyak sering dipertanyakan mungkin dari teman-teman yang masih baru pertama kali war tiket untuk menonton timnas ini, dimana di 1 kali transaksi kita di live-in kita ini, kita bisa dapat sampai maksimal 4 tiket ya. Jadi beda-beda Garuda ID. Walaupun kita bisa membeli 4 tiket Sobat Jazz,
Pastikan keempat-empatnya ya, jangan cuma satu doang yang memiliki Garuda ID, tetapi semuanya harus memiliki Garuda ID. Termasuk jika anak di bawah umur harus juga memiliki Garuda ID. Dan kemudian untuk tips kami selanjutnya, Sobat Jess, tips kedua ini pastikan kalian menggunakan koneksi internet yang cepat dan stabil. Dimana usahakan pakai wifi-nya stabil. Dan juga ketika kalian masuk sedang war, internet sudah stabil, kalian kalau bisa tutup semua aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian itu yang masih agak terbuka di tabnya, dikeluarin dulu, bersihkan semua. Dan kemudian yang ketiga adalah siapkan waktu 5-10 menit sebelum war dimulai. Lah, ini adalah salah satu tips saya ya Sobat Jess, dimana saya sudah standby dari 10 menit, bahkan waktu awal-awal saya 30 menit saya udah pantengin Livin Mandiri karena takutnya kelewat gitu. Nah, di sini kita lihat tiket biasanya dirilis pada jam tertentu. Misalnya jam 10, ya benar kan jam 10 Sobat Jess. Nah, terus kalian masuk ke halaman pemesanan tiket sebelum waktunya. Nah, kita tunggu aja di situ ke fitur suka. Pokoknya biasanya sebelum jam 10 itu fitur itu belum bisa diklik beli. Tapi ketika udah jam 10, kalian langsung klik secepatnya dan tunggu antrian dengan sabar. Sekali lagi saya sebutkan bahwa antrian dengan sabar, karena banyak yang gagal ketika dia lihat antrian sampai di atas 30 menit, mereka nggak sabar, akhirnya mereka keluar, dan itulah yang membuat mereka harus mengulang kembali dengan jumlah atau waktu antrian yang lebih panjang lagi Sobat Jess. Jadi karena bete dengan 30 menit terus akhirnya keluar dari Livin Mandiri, kemudian masuk lagi, justru itu akan membuat antrian kalian lebih panjang lagi. Jadi diharapkan bersabar ya Sobat Jess. Nah, maka dari itu saya katakan bahwa kalau bisa ketika war tiket nanti, ketika war tiket kalian gak cuma sendiri, tapi dibantu oleh rekan kalian agar kita bisa saling kontrol ya Sobat Jess. Ya, kemudian Sobat Jess, yang keempat tips dari kami adalah gunakan perangkat yang cepat. Jadi gunakan ponsel atau tab dengan RAM-nya besar dan respon layar cepat. Tips yang kelima adalah pilih tiket dengan cepat dan fokus. Ya, Sobat Jess, disinilah biasanya juga orang dapat gagal dalam war tiket nonton timnas ini, dimana kita hanya memiliki waktu terbatas ya Sobat Jess. Nggak banyak waktu kita ketika kita sudah masuk ke menu suka, kita mau beli, terus kita memiliki waktunya sangat terbatas, gak banyak Sobat Jess. Kalau kita terlalu lama, ini pengalaman dari teman saya Sobat Jess, ketika dia terlalu lama untuk memilih zona yang akan dia pilih, akhirnya dia terpental dan keluar dari layanan tersebut. Jadi dia harus mengulang antrian lagi. Jadi sangat disayangkan sekali Sobat Jess. Jadi menurut saya kalian harus pilih tiket dengan cepat dan fokus. Gimana caranya? Kalian sudah lihat dulu peta atau dena dari tribun-tribun yang ada di Gelora Bung Karno, dan disitu ada zonanya 1-12. Pastikan kalian nanti mau nonton di sebelah mana. Ini khusus juga untuk yang bagian atas ya, Indomie Uber, dimana biasanya kan di situ kalian memastikan untuk menonton yang paling enak tuh seperti apa gitu. Jadi kalian lihat zona kalian yang baik dan tentukan pilihan itu dengan cepat. Jadi kalian sebelum kalian war, kalian sambil lihat-lihat, browsing juga, kira-kira posisi mana yang akan kalian tempati. Apakah posisi ini ideal untuk kalian menonton langsung jalannya pertandingan, dan itu harus kalian cermati dengan benar Sobat Jess. Dan kalau kita sudah tahu peta tersebut juga Sobat Jess, dena tersebut, ketika nanti tanggal 5 Juni 2025 kita akan masuk untuk menonton langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, itu kita antri tiketnya, jadi kita tahu di mana lokasi kita. Jadi nggak terlalu jauh, kita misalnya ada di zona ini, zona 2, tapi kita antri di zona 11 atau 9 gitu. Jadi kita harus muter agak jauh gitu. Jadi diharapkan kalian sudah mengantongi dan sudah paham benar tentang dena dan zona yang akan kalian pilih. Karena ini akan memudahkan kalian juga ketika kalian sudah masuk ke Livin Mandiri, menu suka, di situ kalian pilih kira-kira nanti zona mana, kalian sudah ada bayangan, kalian mau di situ. Jadi waktu kalian tuh benar-benar sangat terpakai dengan bermanfaat. Jadi nggak buta map lagi. Jadi kalian udah tahu
nggak buang-buang waktu, karena kalau kalian buang-buang waktu, kemungkinan besar kalian akan terpental dari aplikasi itu, dan kalian akan memulai dari awal lagi menunggu antrian. Itulah yang banyak sering terjadi oleh teman-teman kita. Nah, tips yang keenam, gunakan bantuan teman atau keluarga. Jadi ketika yang seperti saya sebutkan, saya ketika war itu gak sendiri Sobat Yes, tapi melalui bantuan dari teman-teman dan rekan-rekan saya. Kami menggunakan 3 live-in, dimana di situ nanti ketika kita masuk ke live-in bareng-bareng di 10 menit atau 5 menit sebelum war, kita lihat di antara 3 HP ini siapakah yang paling cepat. Ketika sudah bisa jam 10, pencet bareng-bareng antrian mana yang lebih cepat terpanggil di antara 3 HP ini. Nah, ketika ada HP ini yang lebih pertama, kalian bisa bandingkan Sobat Yes, dimana antrian padahal kita ngeklik bareng dengan perbedaan jeda waktu beberapa detik, itu akan mempengaruhi jumlah antrian. Biasanya jeda 1 menit pun bisa sampai ratusan antrian kita perbedaannya. Jadi itu bagi saya sangat penting kita menggunakan bantuan teman atau keluarga. Jadi war bareng teman atau keluarga pakai akun dan HP masing-masing ya. Tapi kalian tenang aja Sobat Yes, kalau di awal-awal kalian udah agak patah semangat atau gimana, kalian itu kadang juga mesti periksa secara berkala. Kadang tiket dibuka kembali beberapa jam atau beberapa hari kemudian setelah war awal karena pembayaran gagal, dan pantau terus pokoknya. Jadi ketika ya kita sudah melakukan pembayaran, itu melalui pembayaran pun kita punya waktunya sangat singkat, nggak seperti pembayaran kita di online shop ya, bisa sampai 24 jam. Ini nggak, cuman terbatas menit. Jadi kalian harus pastikan standby saldo kalian ada, dan ketika sudah melakukan pembayaran langsung bayar. Karena apa? Karena yang gagal itu adalah orang-orang yang menunda pembayaran sehingga batal dan terpental. Jadi kuota yang sudah di-keep sama dia tapi belum dilakukan pembayaran akhirnya dialihkan untuk orang lain. Jadi bagi kalian yang belum memiliki tiket ketika di awal war, kalian bisa pantau terus, karena pernah juga teman saya di sehari kemudian itu justru dia dapat tiketnya. Karena apa ya, itu tadi dari orang yang gagal melakukan pembayaran gitu Sobat Yes. Jadi tenang aja Sobat Yes, kalau rezeki nggak kemana. Jadi pantau dan sabar, fokus untuk war tiket Garuda. Ya Sobat Yes, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Pokoknya jangan lupa tanggal 5 Juni nanti 2025, di mana kita menyaksikan timnas Indonesia melawan Cina di Gelora Bung Karno. Ketika kalian nonton langsung, pastikan kalian menjaga semuanya dengan baik. Jaga fasilitas Gelora Bung Karno dengan baik, jaga diri kalian dengan baik, jaga teman-teman kalian dengan baik, jaga sekitar kalian dengan baik, dan juga jaga harga diri dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Jangan sampai kejadian kemarin di mana kita sudah mendapatkan sanksi, yaitu sanksi denda 400 juta dan juga pengurangan 15% penonton untuk pertandingan selanjutnya karena ada insiden. Ternyata di menit 80 saat timnas Indonesia melawan Bahrain, di situ dikatakan ada kalimat-kalimat atau kata-kata diskriminasi yang membuat PSSI dan juga timnas Indonesia harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Dan diharapkan semoga nanti ketika kita menjadi tuan rumah saat timnas Indonesia melawan Cina, atau saat timnas Indonesia menjadi tuan rumah lawannya siapapun, hal serupa tidak terjadi lagi ya Sobat Yes. Jadi tolong jaga diri kalian, kontrol diri kalian, jaga teman-teman kalian, dan yang pasti jaga mulut dan tangan kalian di media sosial ataupun langsung nanti di Gelora Bung Karno. Kalian harus menjaga semuanya dengan baik ya Sobat Yes. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini ya. Bagi kalian sudah mendapatkan tiket,
atau yang belum mendapatkan tiket, boleh tulis di kolom komentar apa masalah kalian, kenapa kalian sulit untuk mendapatkan tiketnya. Silahkan tulis di kolom komentar, mungkin kita bisa sharing Sobat Yes, dan mungkin juga ada teman-teman yang bisa memberikan tips atau sesuatu yang bisa memudahkan teman-teman kita yang belum mendapatkan tiket. Ya, tulis di kolom komentar ya Sobat Yes. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, kita Garuda, salam Yes.